Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke, materi kali ini sedikit berbeda dari materi-materi sebelumnya yang mana kita membahas analisis kekuatan matriks ya untuk spring, ya, truss, beam, frame dan isoparametrik. Nah, untuk kali ini kita rehat sejenak dulu karena saya nggak akan membahas matriks kekakuan, tapi yang akan dibahas adalah penyelesaian integral tertentu dengan metode Newton-Cotes dan Gaussian quadrature ya. Nah, metode Newton-Cotes dan metode Gaussian quadrature yaitu adalah metode yang mana kedua metode itu ya bisa digunakan untuk menganalisis integral tertentu ya. Namun jika kita bandingkan hasilnya dari kedua metode itu, maka metode Gaussian quadrature itu hasilnya akan lebih akurat. Sehingga metode Newton-Cotes itu tidak biasa untuk metode elemen hingga ya. Jadi biasanya yang sering digunakan itu adalah metode Gaussian quadrature karena hasilnya lebih akurat ya. Pembahasan integral tertentu yang akan kita bahas kali ini yaitu kita batasi hanya pada interval -1 sampai dengan 1 ya. Jadi metode ini ya hanya berlaku jika intervalnya dari -1 sampai dengan 1. Ya, jadi secara formulasi untuk menghitung integral ya, untuk menghitung integral suatu fungsi ya yang dibatasi -1 sampai dengan 1 ya. Ini fungsi y ya. Oke, ini fungsi y. Lalu kita menghitung luas area dari interval -1 sampai 1 di bawah fungsi y ya, maka formulanya nih ya, H ya dikalikan dengan sigma CI kali YI. Yang mana I-nya itu dimulai dari 0 ya sampai dengan N ya. Nah, C ini adalah Newton-Cotes koefisien dan Y ini adalah Y ini adalah fungsi Y ya, fungsi Y pada X I ya. Nah, untuk H-nya ini adalah jumlah intervalnya ya. Nah, ini jumlah interval. Oke. Maka kalau kita uraikan itu seperti ini ya. Jadi C0 kali Y0 ya ditambah CI kali YI, C1 kali Y1, C2 Y2, C3 Y3 sampai dengan ke N. Ya, ini tergantung dari jumlah interval dan jumlah titiknya ya. Nah, ini untuk tabel hubungan antara interval ya, terus jumlah titik dan juga koefisien Newton-Cotes ya. Nah, di sini perhatikan ketika jumlah intervalnya 1 ya, maka jumlah poinnya itu 2 dan koefisiennya juga ada 2 ya, C0 dan C1 ya. Jadi jumlah dari titik ini ya, jumlah dari titik itu merepresentasikan jumlah koefisien ya. Jadi ketika jumlah titik itu 2 maka koefisiennya ada 2 ya. Ketika titiknya itu 7 berarti koefisiennya ada 7 ya. Oke. Nah, ini untuk gambar yang di bawah ya, itu ilustrasi dari Newton-Cotes integration ya. Kalau kita menggunakan satu interval ya berarti ada 2 titik ya. Titik -1 dan titik 1 ya. Nah, -1 kalau kita masukkan ke fungsi y maka akan menghasilkan y0 ya. Terus ketika x sama dengan 1 ya kita masukkan terhadap fungsi y maka akan menghasilkan y1 ya, sehingga untuk mencari luasnya itu kita menganggap trapesium ya. Jadi ini garis lurus ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya 2 titik ya ditambah 3 titik dengan 2 interval ya, maka di sini nanti ada y aksen ya. Katakanlah di sini y aksen, maka di sini juga sama ya menggunakan trapezoid rule tapi dengan interval yang lebih sedikit ya, sehingga semakin
semakin banyak intervalnya ya, maka hasilnya akan semakin akurat ya. Oke. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Jadi ada suatu fungsi ya, fungsi ini ya. Oke. Kita integralkan ya pada interval minus 1 sampai 1 ya, dengan jumlah intervalnya 2, maka jumlah titik samplingnya itu ada 3. Nah, berdasarkan tabel ya, interval 2, titiknya 3, berarti koefisiennya juga ada 3 ya, yaitu 1/6, 4/6, dan 1/6 ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ya persamaan H dikali C0 kali Y0 ya, ditambah C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2 ya. Y2 ya. Yang mana C0-nya itu ini 1/6 ya, ini 4/6, dan ini 1/6 lagi. Ya. Nah, pertama kita berarti X-nya ini tuh, jadi X1-nya ya, X1-nya itu minus 1 ya, X2 berarti 0, dan X3 itu 1 ya. Nah, ini kita substitusi ya, nilai X ini kita substitusi terhadap fungsi Y-nya ya. Jadi Y0 ya, Y0 itu ini X0 ya, X0, X1, X2 ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan Y0 ya, maka kita substitusikan X0 ya. Substitusikan X0 ya terhadap persamaan fungsi Y ya, kita masukin ya. Jadi ini X kuadrat ditambah cos X per 2 ya. Jadi di sini minus 1 kuadrat, cos X-nya substitusi minus 1 per 2 ya. Hasilnya itu ini ya, 1,877. Nah, untuk Y2 juga sama ya, kita masukkan nilai 1, maka hasilnya ini ya, sama ya, 1,877. Nah, untuk Y1 ya itu 0, X1-nya itu 0 ya, sehingga kita masukkan ya. Ini 0 dan ini cos 0 itu 1 ya. Oke. Nah, setelah itu ini kita substitusi ya, Y0 ini substitusi ke sini, terus Y1 substitusi ke sini ya. Lalu ini Y2 substitusi ke sini ya. Maka hasilnya itu ini ya. 2,585. Nah, begitu juga dengan soal yang kedua ya, 3x min x ya. Jadi Y 3x min x ya. 3 pangkat x ya. 3 pangkat x min x ya. Nah, ini juga sama ya, X 0-nya tuh minus 1 ya, X1, X2-nya itu 0 dan 1 ya. Kita masukkan ya. Terus kita substitusi ya terhadap formula Newton-Cotes ya. Jadi dapatlah hasil ini. Nah, hasil ini ya ketika dibandingkan dengan hasil eksak ya, maka hasilnya tuh 2,427. Nah, di sini ada selisih ya. Selisih 0,017 ya. Yang mana 0,017 ini adalah selisih dari hasil Newton-Cotes dan eksak ya. Nah, error ini itu masih lebih besar ya, masih lebih besar jika kita hitung dengan metode Gaussian quadrature ya. Sekarang kita masuk ke metode Gaussian quadrature ya. Nah, ini tabelnya ya sama berdasarkan jumlah sampling point ya. Jumlah sampling point yang mana jika sampling pointnya cuma 1 ya, berarti X-nya itu adalah 0. Ya, maka WI-nya itu adalah 2 ya. Oke. Sebelum ke sini ya, saya jelaskan dulu untuk formula Gaussian quadrature ya, yang mana untuk menyelesaikan suatu integral ya pada interval minus 1 sampai dengan 1 ya, maka formulanya seperti ini ya.
penjumlahan sum of WI ya dikali YI, yang mana I-nya itu adalah dimulai dari 1 sampai ke N ya. Nah, W-nya ini adalah weight ya. Weight-nya itu ya ini ya berdasarkan tabel. Nah, untuk YI ya ini substitusi dari X-nya ya. X yang kita pilih berdasarkan jumlah poin yang kita pilih ya. Juga sama ya, semakin banyak sampling poinnya, hasilnya akan semakin akurat ya. Oke, nah ini ya kalau misalnya apa namanya tuh jumlah poinnya 3 ya, maka X1 dan X3-nya sama ya. Terus X2-nya itu 0. Ya untuk weight-nya, nah ini X1 ini untuk X1 dan X3. Nah, kalau ini untuk X2 ya. Oke. Dan lain sebagainya ya. Nah, langsung kita ke contoh saja dengan menggunakan contoh soal yang kasus metode Newton Cotes ya. Nah, ini kita sama ya menggunakan 3 points ya, 3 point untuk metode Gaussian quadrature ya. Berarti kita menggunakan ini ya, yang mana X1 dan X3-nya itu ini ya 0,774 sekian, dan untuk X2-nya 0 ya. Weight-nya ini dan ini ya. Nah, jadi I-nya itu sama dengan apa namanya tuh YI dikalikan WI kan ya. Jadi ini Y1 W1 ditambah Y2 W2 ditambah Y3 W3. Nah, Y1-nya itu ini ya. Ini Y1 ya. Dengan mensubstitusi nilai X ya 0,77 sekian ya terhadap persamaan fungsi Y ini ya. Nah, setelah itu dikalikan dengan WI ya. Begitu juga dengan suku-suku yang lainnya. Maka didapatlah 2,585. Nah, ini hasilnya sama persis dengan solusi eksaknya ya. Solusi eksaknya itu sebesar 2,585. Oke. Nah ini untuk yang soal yang kedua. Ya, caranya juga sama ya. Jadi Y1 kali apa namanya itu W1, ya ini Y1, terus ini apa namanya tuh Y2, ini W2, ini Y3, ini W3 ya. Kita masukkan ya X1 ya sebesar ini ya. Ini juga sama. Ini X2 ya, ini X3 X3. Ya, setelah itu didapatlah hasil 2,4229. Nah, yang mana kalau kita bandingkan dengan solusi eksak, ya itu errornya itu hanya 0,004. Ya, berbeda dengan apa namanya tuh metode Newton Cotes ya, yang hasilnya itu lebih besar ya, untuk selisihnya sebesar 0,017 ya. Jadi ini membuktikan bahwa metode Gaussian quadrature itu lebih akurat ya bila dibandingkan dengan Newton Cotes method ya. Sehingga ya untuk Gaussian quadrature ini digunakan untuk metode elemen hingga ya, finite element method ya. Khususnya untuk stiffness matrix ya. Oke, nah ini tugasnya ya. Kerjakan menggunakan kedua metode ya. Dan bandingkan dengan solusi eksak ya. Nanti saya revisi untuk apa namanya itu PPT-nya ya.